Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lufila Interbitia dari Universitas Bina Sarana Informatika ingin menjelaskan suatu soal dari mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tugas yang pertama adalah yang nomor 1, mengapa cybercrime banyak menyerang bisnis kecil dan bagaimana solusinya? Menurut saya, bisnis kecil memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bisnis skala menengah dan besar. Serangan cybercrime tidak memandang ukuran trafik maupun seberapa viral suatu website. Serangan cyber tidak memandang hal tersebut. Ada banyak kemungkinan yang menjadi alasan seorang hacker profesional maupun amatir menyerang sebuah bisnis dengan skala kecil. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, serangan cybercrime terhadap bisnis kecil bukanlah media daring. Yang artinya, serangan cyber terhadap bisnis kecil tidak bisa dianggap sebagai sebuah berita yang menarik atau memiliki rating tinggi dibandingkan dengan permasalahan peretasan yang dilakukan pada website atau perusahaan besar. Dikarenakan hal ini bukanlah suatu yang viral dan sering diberitakan. Dari sinilah muncul anggapan beberapa pihak bahwa tidak ada peretasan pada bisnis kecil, sehingga pola pikir yang terbentuk adalah asumsi bias bahwa tidak ada bisnis kecil yang diretas. Hal ini dikarenakan hanya karena masyarakat digital tidak mendengar hal tersebut. Yang kedua, modal terbatas pada bisnis kecil. Pembagian anggaran yang hanya berfokus pada pembiayaan core bisnis menyebabkan sebuah bisnis kecil setengah hati dalam membiayai support bisnisnya, seperti pengadaan, pengelolaan, serta pemeliharaan infrastruktur IT baik hardware dan softwarenya. Di satu sisi, dalam era digitalisasi seperti saat ini, bisnis kecil membutuhkan website sebagai akses untuk mengembangkan pasar dengan lebih luas lagi. Digitalisasi sebuah data juga harus dilakukan agar mudah untuk melakukan audit dan dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan agar dapat balik modal. Selanjutnya, budaya Bring Your Own Device atau BYOD. Membawa peralatan kerja seperti laptop sendiri memang menjadi hal yang lumrah dalam bisnis skala kecil. Hal ini dikarenakan terkait dengan penghematan anggaran pengadaan barang dan efisiensi. Namun, hal ini justru membawa dampak negatif terkait keamanan informasi perusahaan tersebut. Serangan cyber bisa saja terjadi tidak hanya dari pihak eksternal, namun juga dari pihak internal atau berasal dari karyawan suatu perusahaan itu sendiri. Budaya BYOD ini mengakibatkan tidak adanya kontrol atau standarisasi bagi perusahaan dalam menjaga sistem informasinya dan sangat memudahkan serangan cybercrime masuk. Berikutnya, tes bagi hacker pemula. Sayangnya, terkadang tidak ada tujuan khusus bagi seorang hacker untuk meretas sebuah website atau membuat suatu serangan cyber. Melalui keamanan yang tidak terlalu dekat, website bisnis kecil seringkali digunakan sebagai sebuah tes atau sebagai pengalaman perdana bagi seorang hacker pemula yang ingin menjadi hacker profesional. Di sini saya juga akan memberitahukan solusinya. Tidak ada cara lain untuk mencegah serangan cybercrime selain meningkatkan kesadaran terhadap keamanan informasi data. Dalam menyusun sebuah kesadaran tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pelaku bisnis kecil agar terhindar dari serangan cyber yang tentunya dapat merugikan internal perusahaan. Beberapa solusi yang dapat diterapkan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah pola pikir bahwa keamanan informasi merupakan hal yang tidak penting. Sudah seharusnya layanan IT dapat menjangkau layanan sehingga mudah diakses dan fleksibel. Namun, inti permasalahannya adalah keamanan harus menjadi perhatian khusus dan prioritas bagi para pengguna layanan IT. Inti dari sebuah bisnis tentunya adalah kepercayaan. Dan kepercayaan tersebut dapat diperoleh dari keamanan informasi yang disimpan dan dikelola.
Apabila hal tersebut diabaikan, maka kepercayaan itu akan perlahan memudar dan kepercayaan pelanggan semakin terdegradasi oleh sesuatu yang tidak bisa diprediksi oleh para pelaku bisnis. Selanjutnya, sisihkan anggaran lebih untuk keamanan informasi. Mungkin infrastruktur IT merupakan bagian support bisnis dari perusahaan kecil. Namun, di era digitalisasi seperti saat ini, meskipun IT bukan menjadi core bisnis, namun sudah seharusnya tidak dikesampingkan begitu saja, agar dapat mengekspansi pasar secara lebih luas. Selanjutnya, Anda gunakan aplikasi, password, atau akses yang lebih ketat. Penggunaan password masih menjadi pilihan utama dalam keamanan dan akses masuk administrator website. Perkuat password Anda menggunakan berbagai macam aplikasi yang tersedia. Selanjutnya, lakukan backup semua data secara rutin dan berkala. Layanan komputasi awan atau cloud computing telah menjadi solusi bagi perorangan maupun bisnis untuk solusi backup sebuah data. Metode konvensional yang masih menyimpan data di penyimpanan komputer, hard disk, flash disk, dan semacamnya lebih rentan hilang dan rusak. Yang terakhir, selalu monitor aktivitas website Anda. Salah satu kelemahan website bisnis kecil adalah tidak adanya monitoring terhadap website tersebut. Selalu mengawasi website selama 24/7 bukanlah sesuatu yang mungkin dilakukan oleh sedikit tim, apalagi seorang diri. Namun selalu ada cara untuk mengawasi atau memonitor website Anda. Soal nomor 2. Dalam kasus di Indonesia, banyak perlu penanganan yang tepat untuk mencegah cybercrime terjadi pada pribadi. Bagaimana cara menghindari dan menangani kejahatan di dunia maya? Menurut saya, cara pencegahannya adalah lindungi gadget, komputer, atau perangkat lain yang digunakan. Lindungilah gadget atau perangkat lain yang ada, baik itu perlindungan untuk akses atau perlindungan terhadap data. Yang kedua, jangan gunakan software bajakan. Gunakanlah peranti lunak resmi. Yang ketiga, pasang perangkat lunak keamanan yang up to date. Penting untuk perangkat lunak keamanan selalu terbarui. Selanjutnya, menggunakan data encryption. Selalu memiliki sikap waspada. Selanjutnya, selalu periksa data bank dan data kartu kredit secara teratur. Sekarang ini, banyak data transaksi bank dikirim melalui email. Oleh karena itu, nggak ada salahnya untuk memeriksa transaksi secara teratur. Selanjutnya, rajin mengganti kata sandi. Jangan malas untuk mengganti kata sandi akun-akun yang penting secara berkala, tapi pastikan untuk menggunakan kombinasi karakter huruf, angka, atau simbol yang rumit supaya nggak mudah dijebol. Selanjutnya yaitu backup data-data secara rutin. Sebaiknya pengguna memiliki salinan dokumen pribadi, baik itu dokumen seperti foto, musik, video, atau yang lainnya. Selanjutnya, jangan sembarangan membagikan info pribadi. Abaikan lampiran surat elektronik dan URL yang terindikasi mencurigakan. Selanjutnya, jangan langsung tergiur, gunakan waktu untuk berpikir lebih panjang dan matang. Misalnya, ketika ada tawaran menarik berupa free merchandise atau online sale, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Yang terakhir, laporkan ke pihak yang berwenang. Faktanya, masih banyak kasus kejahatan cyber yang tidak dilaporkan, tapi mulai sekarang jangan ragu untuk melaporkannya ke pihak berwenang. Untuk soal nomor 3, dalam kasus di Indonesia, waspada penipu teman gadungan di WhatsApp. Bagaimana solusinya? Penipuan lewat WhatsApp, menurut saya, kenali gaya bahasa si penipu. Penipu bisa muncul dengan berbagai wajah. Mereka dapat berpura-pura menjadi teman atau kerabat yang mengaku sangat membutuhkan uang dengan menggunakan nomor yang tidak dikenal. Yang kedua, jangan berikan data pribadi Anda. Biasanya, oknum penipu mengaku sebagai pihak perusahaan atau brand yang meyakinkan bahwa kita memenangkan hadiah besar.
Yang ketiga, waspada tautan yang mencurigakan. Penipu mungkin menggunakan kombinasi karakter ini untuk mengecoh pengguna agar mereka mengetuk tautan yang sepertinya akan membuka situs web yang sah. Yang terakhir, sesuaikan pengaturan WhatsApp. WhatsApp telah membuat beberapa kendali dasar yang dapat pengguna sesuaikan untuk memproteksi akun mereka sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur siapa yang dapat melihat informasi pengguna dengan mengatur terakhir dilihat, foto profil, dan atau status di dalam pengaturan privasi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.